Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Adapun topik yang saya rindu kita merenungkan bersama dari teks ini saudara, bahwa bersama dengan Yesus kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dalam kehidupan kita akan banyak tantangan, persoalan, pergumulan, akan banyak masalah yang selalu silih berganti kita alami. Bahkan iblis akan memakai kondisi masalah persoalan itu untuk memisahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, membinasakan kita. Tetapi dengar saudara, orang-orang yang sudah di dalam Yesus, kita adalah pemenang, bahkan kita lebih daripada pemenang. Dengan harapan saudara melalui renungan ini, saudara sadar bahwa saudara adalah orang-orang pemenang. Dalam segala apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, saudara adalah pemenang dalam semuanya itu. Dan kemudian saudara, ke depan akan nyata bahwa saudara mengalami kemenangan bersama Yesus apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Sehingga kelak saudara akan bersaksi bahwa betapa dahsyat Allah memberi saudara kemenangan. Ataupun mungkin saudara selama ini dalam perjalanan hidup saudara, saudara sudah mempraktekkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar sebentar lagi, dan kemudian saudara mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Silahkan saudara tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara, sehingga pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan. Roma pasal yang ke-8 mulai ayat 31 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini, di mana Paulus mau menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa dalam segala perkara yang kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, sebagai orang-orang beriman, kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi saya mau menegaskan, ada banyak alasan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, dan iblis akan terus bekerja untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari kasih Kristus. Tapi faktanya bagaimana sebenarnya? Yang perlu kita sadari, saudara, sekali lagi ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara, begitu banyak disebutkan, apakah itu penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau kekurangan, bahaya, atau pedang. Dalam semuanya itu, saudara, apa yang sedang saudara alami saat ini? Adakah saudara sedang mengalami penindasan? Adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Adakah saudara sedang mengalami kelaparan karena kekurangan? Adakah saudara mengalami ketelanjangan karena kekurangan? Ataukah ada saudara yang mengalami bahaya dan ancaman dalam hidup saudara? Lihat saudara, ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, baik penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Apapun yang saudara alami saat ini, apapun yang sedang menekan menindas kehidupan saudara, kesesakan apapun yang saudara alami, dengar saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, maka Dia oleh kasih-Nya akan memberi kita kemenangan, bahkan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Paulus berkata mulai ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu pun makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya saudara, apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus jika kita berserah kepada Dia, karena Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan. Apapun dan bagaimanapun kondisinya, Allah mengasihi kita dan Dia pasti memberi kita kemenangan. Saat ini, apa yang menjadi kondisi saudara? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Adakah penganiayaan? Adakah kesukaran, kesulitan, kekurangan? Apapun yang saudara alami, mari imani janji firman Tuhan bahwa Dia mengasihi kita dan memberi kita kemenangan mengatasi itu semua, memberi kita kemenangan menghadapi itu semua, dan kita menjadi lebih daripada pemenang, dan apapun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Ada 3 alasan yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Ada 3 alasan yang diberi oleh Paulus yang menjadi alasan bahwa Allah pasti akan memberi kita kemenangan. Kita pasti akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus. Kenapa saudara?
Karena ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita akan kuat, kita akan menang bersama Yesus apapun kondisinya. Kita tidak akan bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kenapa saudara? Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tidak akan ada yang dapat melawan saya dan saudara, karena Allah di pihak kita. Ketika kita jalani hidup kita bersama dengan Dia, Dia ada di pihak kita, dan tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya, karena Dia ada di pihak kita. Saat ini saudara, dengar, saudara akan menjadi pemenang jika saudara hadapi semuanya bersama Yesus. Saudara bahkan akan lebih daripada pemenang apapun yang saudara alami hari ini jika saudara hadapi semuanya di dalam Yesus. Kenapa saudara? Karena Dia ada di pihak kita. Dan ayat 31 dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada saudara, karena Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia ada di pihak kita dan pasti akan memberi kemenangan bagi kita. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak saudara. Dalam segala situasi yang sedang saudara alami saat ini, mari ucapkan dengan iman saudara, bahwa Tuhan ada di pihak saya. Dan kalau Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Kita akan menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Itu sebabnya hadapi semuanya, apapun kondisi yang saudara alami, hadapi bersama dengan Yesus, dan percayalah Dia ada di pihak saudara dan pasti akan memberi kemenangan kepada setiap saudara. Kita akan menang bersama Yesus. Kita akan menang bersama dengan Yesus, karena Dia di pihak kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua saudara, kita akan mengalami kemenangan kalau kita hadapi semuanya bersama Yesus. Kenapa saudara? Ayat 33 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang telah membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Dengar saudara, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang menjadi senjata iblis adalah menuduh, meneror. Iblis akan terus berusaha menuduh, menjatuhkan, menuduh, menjatuhkan, menuduh, dan menjatuhkan. Kenapa seringkali saudara waktu orang-orang berdoa, dia tidak berani berdoa kepada Tuhan? Saya seringkali mengalami itu. Orang-orang bertanya saudara, apakah aku layak di hadapan Tuhan? Apakah doaku didengar Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka, dan akhirnya itu dipakai oleh iblis untuk meneror mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tidak layak, berusaha untuk mendoktrin mereka bahwa mereka tidak layak, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan ini berkata bahwa Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi tuduhan. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan dan kita sudah dibenarkan. Kalau Allah yang membenarkan kita, maka tidak ada kuasa, tidak ada tipuan apapun yang sanggup menipu kita. Kita sudah dibenarkan. Mari katakan ke dalam diri saudara, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan aku tidak mau tertipu lagi oleh iblis yang seringkali meneror, menuduh bahwa tidak layak, dan sebagainya. Kita lebih dari pemenang saudara, karena Allah telah membenarkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disucikan oleh Tuhan. Setiap kita sudah disucikan dan dikuduskan. Kita sudah dibenarkan. Tidak ada tipuan, tidak ada tuduhan lagi yang bisa menjatuhkan kita. Katakan sekali lagi kepada diri saudara bahwa saudara adalah pemenang karena Yesus sudah membenarkan saudara, dan iblis tidak bisa lagi menipu saudara oleh atau melalui dosa-dosa masa lalu, karena Allah sudah membenarkan kita. Mari kita jalani hidup kita ke depan dalam kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Kita menang bersama Dia. Kita menang bersama Dia. Kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalimat terakhir di ayat 37 dikatakan, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi murid-muridnya, umat-umatnya, termasuk saya dan saudara hari ini, kita adalah pemenang. Kita akan menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Kenapa saudara? Karena Allah telah mengasihi kita. Dia begitu mengasihi saudara. Dalam segala kondisi yang saudara alami, tidak ada kita yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dengar saudara, apapun, siapapun saudara, dan bagaimanapun kondisi saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Katakan kepada diri saudara bahwa saudara layak di hadapan Tuhan. Dan Dia mau menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali bersyukur. Di pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana bahwa bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Hari ini sebelum saudara melaksanakan segala kegiatan saudara, mari imani, pegang prinsip firman Tuhan ini bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Bahkan dikatakan tadi, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, satu pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kita adalah pemenang. Apapun yang saudara alami saat ini, dengar, saudara adalah pemenang. Kenapa saudara? Karena Allah di pihak saudara. Itu ada di ayat 31. Saudara adalah pemenang saudara. Kenapa? Karena Allah telah membenarkan saudara dan iblis tidak bisa lagi menipu dan menuduh saudara. Dan kemudian yang terakhir, saudara adalah pemenang karena Allah telah mengasihi saudara dengan kasih yang terbesar dan terindah. Puji Tuhan saudara. Mari jalani hari ini dengan satu kesadaran bahwa aku adalah pemenang bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada beban yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Mari imani bahwa saudara adalah pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari pegang prinsip firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, imani firman Tuhan bahwa saudara adalah para pemenang dan saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa,
Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu, karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan, dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan,
Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.